Membuatmu tahu. Oke, agar kalian tidak kurang ada seorang wali-wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di acara Cahaya Ilmu Sejukkan Kolbu di channel SSC Area Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Salah satu kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh adalah kenikmatan akan kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya kenikmatan akan kesehatan tersebut selalu bisa kita pergunakan dan bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah. Tidak terasa kita telah masuk di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan hidayah, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang berkekuatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan suci ini. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, di episode kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ikhtiar dan tawakal, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan menempuh jalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, disertai doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya itu berhasil. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah, memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disertai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi fisik, potensi maupun sifat. Itulah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, rahimakumullah, banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang dia impikan. Cita-cita mereka tidak terlaksana dengan apa yang mereka harapkan. Jadi pada intinya adalah ikhtiar adalah harus disertai dengan tawakal. Karena kalau tidak disertai dengan tawakal, maka yang terjadi adalah keputusasaan. Ingat saudara-saudaraku sekalian, keberhasilan seseorang bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak dia berhasil, tapi ditentukan oleh seberapa banyak dia bangkit dari kegagalannya. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimakumullah, setelah kita ikhtiar dan tawakal, maka perlu disertai dengan adanya doa. Karena doa tanpa usaha adalah omong kosong, sedangkan usaha tanpa doa adalah suatu kesombongan. Kita merasa mampu sendiri tanpa bantuan orang lain, itu pun sudah termasuk dikategorikan arogan atau kesombongan. Apalagi kita menghapus kamus doa dalam hidup kita, maka jatuhnya adalah kita akan melupakan Allah, dan itu adalah termasuk bagian musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, setelah kita bertawakal, setelah kita berusaha dan bertawakal kepada Allah disertai dengan doa, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, impian kita, cita-cita kita semuanya senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menandakan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal miskin atau kaya, sukses atau gagal,
itu semuanya adalah dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nasib yang menimpa diri kita, nasib apa yang akan menimpa diri kita adalah tergantung daripada diri kita sendiri. Kalau kita hanya berpangku tangan, tidak berusaha dan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menyalahkan takdir apabila nasib kita, cita-cita kita tidak akan pernah terwujud. Jadi pada intinya memang kita dianjurkan, kita diharapkan dan kita diharuskan untuk senantiasa ikhtiar atau berusaha. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Sahabat-sahabatku sekalian rahimakumullah, banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak memperoleh apa yang dia cita-citakan dengan hasil dan usaha mereka. Kita contohkan seperti saat ini, banyak orang yang putus asa dengan kondisi seperti sekarang ini. Dan juga yang utama adalah memang orang kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di episode-episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.